Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Fatimah Zahra. Di sini saya sedang membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu kegiatan yang berhubungan dalam menumbuh kembangkan minat baca anak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, permainan, tebak kata, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik, bukan karena paksaan, sehingga anak merasa bahagia dan termotivasi untuk belajar. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Bisa dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar. Kegiatan bermain baca-bacaan harus lebih banyak dilakukan karena merupakan kegiatan prioritas. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik, bukan hanya sekedar mengajarkan membaca. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu motivator fokus melihat ekspresi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, dan lihat kemampuan anak selama kegiatan bermain baca-bacaan tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan cara menerapkan teori Bandul, yaitu kegiatan prioritas seperti berbahasa Bimba, bermain modul, baca Bimba AIWO, dan membaca buku cerita. Pertanyaan yang ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya, anak mungkin tidak akan tertarik dan termotivasi untuk belajar membaca. Selanjutnya yang B, mengenai teori Bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam Bandul dan berikan contohnya. Yaitu teori prioritas, di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya seperti kegiatan prioritas seperti bermain modul baca Bimba AIWO, kemudian membaca buku cerita atau berbahasa Bimba. Selanjutnya, untuk kegiatan selingannya, contohnya bisa melakukan kegiatan menulis, mewarnai, berhitung, atau menarik garis. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam Bandul? Yaitu karena di Bimba AIWO itu berfokus untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak, di mana prosesnya harus menyenangkan. Maka penerapan menggunakan paradigma dan metode Bimba maka bertujuan agar setiap anak yang dibimbing di Bimba AIWO itu tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam melakukan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam Bandul? Yaitu diterapkan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam Bandul? Yaitu dengan cara pertama, motivator wajib
berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat afeksi, ekspresi, dan kognitif kemampuan anak. Ketiga, hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Selanjutnya, berikan reward minimal 5 menit sekali. Selanjutnya, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Dan yang terakhir, evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Maka tujuan utama untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak mungkin tidak akan tercapai. Pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu 1. Kurangi minat belajar pada anak. 2. Perkembangan kognitif anak terhambat. Dan ketiga, tidak mencapai tujuan bimbel. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.